Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi 45, saat ini saya Rizkia Amrina akan menemani Anda membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada di Sumatera Selatan sudah berjalan. Bakal calon kandidat wali kota, bupati, dan gubernur dimunculkan, baik dari kalangan pengusaha, birokrat, pensiunan birokrat, sampai anggota DPRD. Seperti apa peta pilkada di 2018? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik dengan Bapak Adrian Saptawan. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat ya Pak ya. Dan kita tentunya akan membahas tema mengenai pilkada di Sumsel 2018 sampai dengan 2023. Dan langsung saja Pak, kita akan membahasnya untuk pilkada serentak tentunya dilaksanakan di tahun 2018 nih Pak ya. Di 9 wilayah, di 9 kabupaten dan kota dan 1 provinsi nih Pak. Bapak sebagai pengamat politik bagaimana melihat ini Pak? Ya, saya lihat ini merupakan suatu pemilihan serentak yang sebenarnya bukan yang pertama ya, karena kita pernah kemarin 5 ya. Cuma ini artinya lebih seru nih ya, karena ada mantan pejabat ya, kemudian ada yang sedang menjabat. Jadi artinya itu mereka yang banyak pengalaman di bidang ini ya. Dan juga ditambah ada beberapa calon independen ya. Jadi cukup ramai ini. Tentunya cukup ramai ya Pak ya, untuk saat ini sudah berjalan pendaftaran sendiri ya Pak ya. Untuk pilkada tahun 2018 tentunya ada beberapa calon dari independen nih Pak. Bapak melihatnya bagaimana selaku dari pengamat politik sendiri? Ya, kita pada dasarnya gembira ya ada calon-calon yang independen. Artinya ada alternatif pilihan dari masyarakat ya. Jadi dari apa yang disajikan oleh partai politik, kemudian juga ada yang mempunyai inisiatif untuk dengan ide-ide yang bagus ya untuk dia mencalonkan diri, sehingga masyarakat mengetahui dan baik. Tentu juga ini sebagai suatu cambuk juga dari partai politik ya, apakah calonnya itu memang lebih baik daripada calon perorangan ya atau bagaimana. Nah, sehingga nanti terciptalah suatu atmosfer dari kontestasi yang baik gitu ya antara mereka. Jadi ada suatu pertarungan yang sehat lah gitu dalam program-programnya. Ada pertarungan yang sehat ya Pak ya. Untuk calon dari partai sendiri nih Pak, menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari calon-calon dari partai ya, berapa hari ini terjadi suatu lobby-lobby yang sangat kencang ya, sangat kental ya. Sehingga kita lihat ini, kalau lihat dari calon-calon yang muncul ini lebih kepada warna partainya ini. Mana kehendak partai daripada kehendak aspirasi ya. Kenapa? Kita nggak melihat secara secara signifikan ya polling hasil dari survei itu siapa yang tertinggi. Taunya ini datangnya dari partai sendiri, itu satu. Kemudian kita lihat di sana campur tangan partai itu lebih kuat karena apa? Terjadi semacam tawar-menawar antar partai. Karena apa? Karena sejak dari provinsi sampai kabupaten kota itu mereka itu berkolaborasi. Nah, sehingga di sini kental sekali kelihatan bahwa partai politik itu sangat dominan dalam peran menentukan siapa yang menjadi calon yang akan mereka usung gitu ya. Dan jangan lupa juga ini karena ada hubungannya dengan 2019. Kan 2019 itu adalah pemilihan dari calon legislatif ya. Nah, tentu mereka sangat berkepentingan semua nih. Partai politik kepentingan sangat lebih dominan ya. Kemudian juga termasuk bupati dan calon gubernur ini sangat berkepentingan. Nah, jadi artinya trik-trik dan taktik mereka itu tidak hanya mencakup apa dia akan sampaikan kepada masyarakat, tapi juga bagaimana kolaborasi dengan para kandidat-kandidat lain. Tentunya berkolaborasi untuk menentukan pimpinan yang terbaik dari partainya sendiri ya Pak ya. Untuk partai ini Pak, kita masih membahas mengenai partai ini Pak. Ini sudah dalam masa pendaftaran nih Pak, tapi partai baru mengumumkan pemimpin dari calonnya sendiri waktu sudah di pendaftaran Pak. Bagaimana menurut Bapak itu Pak? Ya, itu tadi saya bilang, kelihatan sekali kan bahwa partai politik itu sangat dominan di dalam menentukan itu. Nah, permasalahannya sekarang adalah tantangannya, apakah ini selaras dengan aspirasi masyarakat? Nah, ini masalah. Karena mengapa begitu? Karena masyarakatlah yang menentukan masalahnya, bukan partai politik. Ya, masyarakat menentukan. Jadi sehingga di sini mungkin ada suatu penyelenggaraan strategi yang sangat keras ya antar mereka itu untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Nah, dalam hal yang seperti ini menjadi seru karena apa? Karena masyarakat aspirasinya kurang didengar nih. Kalau kita lihat dari orang-orang yang calonnya kurang didengar gitu ya. Nah, tentu akan seru
Apalagi kalau di daerah itu ada calon yang independen tadi. Karena independen itu ya dari masyarakat, sedangkan ini akan bertarung dengan calon dari partai politik, gitu ya. Bertarung dengan masyarakat dan tentunya bertarung juga dari partai sendiri ya Pak ya. Iya. Untuk dari calon yang diumumkan ya Pak ya, tentunya setiap tahunnya biasanya ada pemimpin itu menggandeng perempuan nih Pak. Itu Bapak melihatnya bagaimana sebagai pengamat politik sendiri? Ya, kita agak prihatin sedikit ya, karena pemilihan sekarang ini kayaknya sedikit ya perempuan ya. Mungkin di Pagar Alam ya, calon tadi ya. Ada di mana lagi ya? Sedikit sekali ya. Palembang mungkin nggak ada ya. Calon dari gubernur juga nggak ada. Sebenarnya undang-undang kita itu sudah memberikan kesempatan ya, kepada perempuan untuk ikut aktif minimal 30%. Tapi ya memang kita tidak bisa mengelak juga kalau keadaannya memang perempuan kurang berminat lah dalam tanda kutip itu. Kenapa saya katakan kurang berminat? Ya mungkin yang pandai banyak, yang kompeten banyak ya. Cuma mereka kurang tertarik. Nah, kenapanya ini mungkin harus kita cari. Saya belum tentu kesalahan dari mereka. Bisa saja dari sistem. Sistemnya kurang feminim kali ya. Saya wah ini bahaya nih kata perempuan ini. Nah, ini yang perlu kita nanti koreksi lebih baik kan, apa yang ini sebenarnya yang kurangnya dalam sistem kita. Ya, kita juga mencari kenapa sistemnya jadi berkurang ya Pak ya, untuk jadi pemimpin kita harus adil kan. Perempuan jangan sendiri. menyalahkan perempuannya saja kan, tapi karena kita harus melihat sistemnya, apakah sistemnya itu berpihakkah kepada perempuan atau apa kurang memberikan keluasan pada perempuan untuk masuk. Nah, ini barangkali yang perlu kita tinjau lagi. Baik Bapak, kita jeda sebentar, kita iklan terlebih dahulu, dan untuk pemirsa di rumah bisa bergabung melalui telepon di 0711 364 364666 atau di 364111. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya masih bersama saya Rizkia Amrina dan juga masih bersama dengan Bapak Ardian Saptawan selaku pengamat politik, dan kita masih membahas tema dengan Pilkada di Sumsel 2018 sampai dengan 2023. Tadi terakhir kita membahas tentang calon dari perempuan nih Pak, dan sekarang kita membahas untuk peraturan dari perubahan pemilu sendiri nih Pak. Tentunya di tahun sebelumnya dengan tahun ini ada perubahan peraturan nih Pak. Itu perubahannya bagaimana Pak? Ya, pertama itu dalam syarat untuk mengajukan calon ya. Jadi dari partai politik itu dia 20% dari kursi yang ada.
di tempat tersebut ya. Nah, kemudian dari independen 25% dari jumlah penduduk. Nah, ini banyak sekali ya. Ini perubahannya dulu yang kursi itu 15%, cuma ya sekarang ini meningkat 20%, sedangkan yang penduduk tadinya hanya 15%. Sama sekarang meningkat 25%. Nah, ini sebenarnya yang salah satu sisi yang kita agak khawatir bahwa KTP yang mereka dapat itu apakah bisa mencapai seperti itu ya. Misalnya kalau Palembang tadi bisa sampai 240.000 ya. Nah, itu ya tidak mudah gitu ya. Nah, jadi maksud saya itu kasihan mereka ya, kasihan mereka. Cuma ya kan itu sudah ada peraturan, ya kita harus ini. Cuma kalau kita lihat ini memang agak ada sisi yang agak riskan gitu ya. Apakah bisa menembus? Sebab kita belajar dari 5 tahun yang lalu di Palembang itu ada 2 calon independen, itu nggak bisa nembus itu. Tidak Jadi bisa waktu menembus ya, Pak? Ya waktu pendaftaran ini apa namanya dia cukup ya. Kemudian kan diverifikasi, dites oleh KPU, benar nggak diperiksa dengan secara sampel, kemudian diperiksa benar nggak? Rupanya banyak yang calon-calon ataupun pemilih yang memberikan KTP itu banyak yang nggak tahu. Nah, khawatirnya kalau seandainya KTP itu diambil oleh calo gitu, dia yang diminta itu nggak kenal dengan orangnya, tapi diambilin gitu ya. Atau mereka misalnya dengan cara tertentu sehingga KTP-nya ada, tetapi orangnya nggak kenal. Lalu nanti diverifikasi oleh KPU, ditanyakan apakah kenal dengan calon ini gitu ya. Apakah betul ibu memberikan dukungan pada dia. Nah, kalau seandainya itu enggak ini dari verifikasinya enggak mencukupi syarat, ya berarti dia gugur bisa. Itu ya, selain administrasinya sendiri. Untuk administrasi yang dilihat semua tuh ya, administrasi KTP-nya itu apakah benar, apakah palsu ya. Sekarang mungkin dengan adanya elektronik, KTP elektronik ini kan lebih mudah sebenarnya KPU lebih mudah ya, lebih efisien juga gitu ya Pak ya. Baik, kita ada penelpon Pak, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Baik, halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, sepertinya belum terhubung, Pak. Dan kita lanjutkan kembali. Dan itu untuk peraturan dari penyelenggara sendiri ya, Pak ya. Dan sekarang tentunya untuk untuk calon sendiri nih, Pak. Calon pasangan sendiri masih ada yang petahana nih, Pak, di 2018 ya, Pak ya. Bagaimana nih, Pak, menurut Bapak, Pak? Ya, kalau kita lihat ada petahana yang langsung ya, mencalonkan ini, ada juga yang enggak. Tapi yang langsung enggak, seperti misalnya petahana provinsi ya. Kita lihat tadi Pak Ishak Meki ya, dia sudah lagi ya. Nah, cuman Pak Alek nggak bisa lagi kan, udah 2 kali kan Pak Alek ya. Jadi untuk provinsi, untuk gubernur ini kayaknya seru nih. Serunya kenapa? Karena calon yang petahana yaitu Pak Ishak Meki sebagai wakil kan agak berbeda dengan gubernur ya. Tentu gubernur kan karena banyak diketuai oleh gubernur setiap kegiatan, jadi gubernur yang lebih menonjol. Nah, jadi Pak Ishak Meki yang kedua. Nah, jadi Pak Ishak Meki lebih kenal, yang banyak dikenal oleh orang lain, tapi yang lain juga begitu. Karena ini ada pasangan tadi, ada dari calon-calon yang lain ya, juga dikenal juga. Jadi memang agak seru nih, itu satu. Kemudian yang kedua, lawan-lawannya ini juga orang-orang jadi punya pengalaman. Ya enggak ya, ada Pak Herman Deru yang pengalaman sebagai bupati 2 kali, Pak Mahardi juga 2 kali. Kemudian, nah ada petarung mudanya ini, ada Pak Dodi ya, Dodi dengan siapa? Pak Giri, wakil ketua DPRD Provinsi Maluku ya. Jadi ada petarung muda juga naik, mereka jadi kenal ya. Cuman tadi ini betul-betul petarungan yang seru ya. Jadi mereka mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing gitu ya. Jadi kekuatannya ada di sisi masing-masing dan kekuatannya itu baiknya adalah di sisi yang bukan di sisi yang sama ya. Jadi ada yang sisi di pemerintahan, ada yang sisi pada gerakan mereka swasta, ada yang di legislatif, ada yang eksekutif kan. Nah, ini menjadi pertarungan yang bagus ya. Jadi pertarungan bagaimana mereka menyampaikan program-program dari sisi mereka. Ya, gitu dari sisi mereka sendiri dan juga untuk menarik aspirasi masyarakat sendiri ya Pak ya, tentunya ya Pak. Baik, kita ada penelpon lagi, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam, dengan Bapak Sony di Pak Jo. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan pendapat. Ini Pak dari pengamat. Baik, Pak. Bagaimana dengan wewenang Bawaslu itu, Pak? Baik, Bapak bisa mereka itu segala keputusannya itu mengandung keputusan sesuai dengan hukum
atau itu hanya sebagai rekomendasi saja, Pak? Karena seperti yang 5 tahun yang lalu, Iya. ada kejadian, ada yang merekap di tempat lain gitu, Pak. Itu. Tapi masalahnya tidak ada yang kelar, Pak, Bawaslu itu. Ya. Gimana itu, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Sodi di Pak Jo dan selamat beristirahat kembali. Baik Bapak, silakan untuk menjawab Ya, pertanyaannya. kalau kita lihat untuk Bawaslu memang sekarang jadi sorotan ya. Ya. Sorotan karena apa? Karena harapan masyarakat nih. Jangan sampai cerita-cerita lama bahwa banyak masalah-masalah yang muncul gitu ya, diangkat oleh Bawaslu tapi nggak pernah selesai nih, atau nggak solusinya nggak jelas gitu ya. Ya. Nah, untuk diketahui bahwa Bawaslu sekarang itu punya sedikit gigi nih dibanding kemarin. Apa? Dia bisa mengeksekusi, dia bisa menyetopkan suatu kampanye ya, dia bisa juga merekomendasikan untuk dilakukan suatu sanksi, termasuk sanksi yang direkomendasikan kepada KPU misalnya untuk diskualifikasi. Kalau misalnya Bawaslu ya, Pak, ya? tertangkap tangan dia money politik ya, bukti ada, saksi ada dan bisa dibuktikan dalam jangka waktu 14 hari, KPU bisa mengambil tindakan untuk itu. Nah, itu contohnya. Jadi dia bisa. Nah, cuma sekarang yang menjadi masalah seperti yang lalu itu integritas orangnya. Ini saya tekankan betul. Integritas. Kenapa? Iya. Selalu banyak dahulu masalahnya, wah kurang waktu, kurang bukti, kurang saksi kan gitu alasan Bawaslu ya. Nah, sekarang justru dia itu dibayar negara tuh untuk mencari saksi bukti itu. Jangan salah gitu. Jangan nungguin orang ngelapor. Nah, dia harus kasih tahu. Kalau yang ngelapor nggak ngerti, diberikan pengertian. Bapak Ibu di mana dapatnya, saksinya siapa, ini bila perlu didekatkan sana. Nah, jadi jangan sampai Bawaslu nanti beralasan begitu aja, kurang waktu, nggak bisa, karena justru karena waktu itu pendek itulah mereka digaji itu, ya gitu loh. Ya kalau nggak itu ya percuma kita punya ini. Nah ini jadi kita harus dukung ya Bawaslu untuk dengan adanya kemampuan mereka yang lebih kuat sekarang, supaya mereka itu lebih rajin lah ya. Baik. Sudah rajin, masyarakat sangat berharap untuk ini terjadi pemilu kada yang bersih dan bersih dan jujur ya. Oleh karena itu dia angkat di sana. Jadi salah satu daripada ini saya mengharap juga untuk Bawaslu bahwa kita ada DKPP. Kalau Bawaslu tidak bekerja secara profesional, bisa dipecat oleh DKPP. Oke, bisa dipecat juga ya Pak. Ya, tentunya jadi, sebagai Bawaslu juga harus Bawaslu integritas juga, ya Pak integritasnya tuh. Jadi selama ini yang perlu didukung itulah integritas gitu ya. Jadi jangan dia itu digaji pemerintah, digaji oleh rakyat itu ya untuk menegakkan keadilan, bukan untuk ngamati saja. Jangan jadi pengamat gitu ya. Jadi harus bekerja gitu. Nah, KPU juga begitu. Tapi mudah-mudahan ya, dengan cara seleksi yang bagus, anggota KPU yang terpilih itu ya mudah-mudahan lebih baik dari yang lalu gitu. Tentunya lebih baik dari yang lalu dan juga integritasnya juga, dan saling untuk masyarakat nih Pak. Masyarakat yang ingin membantu Bawaslu nih, mungkin ada saksi ataupun ada bukti untuk dari antara pergesekan sendiri nih Pak ya. Bagaimana menurut Bapak untuk masyarakat membantunya sendiri? Jadi kita harapkan juga masyarakat jangan pasif ya, jadi aktif. Jadi bagaimanapun juga penyelenggara pemilu itu, baik itu KPU maupun Bawaslu ya, dia tidak bisa bekerja sendiri. Ya, jadi kalau ada pelanggaran cepat dilaporkan ya, kemudian saksinya harus berani gitu, jangan takut, karena ini juga perlu saya sampaikan, ada MOU antara KPU dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, isi MOU-nya itu antara lain adalah bahwa si pelapor ya, money politik atau apapun pelanggaran itu bisa dilindungi oleh LPSK. Jadi dia jangan sampai tidak boleh diekspos. Misalnya si A melapor, ini saksinya. Nah, oleh KPU ini nggak boleh diekspos nih. Kalau KPU mengekspos orang yang lapor ini, KPU bisa melanggar kode etik. Iya, nah karena ini sudah ada MOU masalah. Nah, jadi kalau sudah dia lapor, ini harus dilindungi, kemudian dicari saksi dan bukti. Tentunya kalau ada MOU sendiri ya Pak ya, masyarakat yang tahu ada kecurangan lebih berani lagi ya Pak ya, lebih aktif dan tidak menjadi masyarakat yang pasif melihat kecurangan tapi karena dia dilindungi. Nah, ya dia dilindungi oleh LPSK. Jadi yang khawatir lah. Jangan khawatir, tentunya menjadi masyarakat ya, tentunya ada MOU-nya sendiri nih Pak. Kita kembali membahas petarung petahana nih Pak. Tentunya sekarang masih banyak ada petarung petahana sendiri. Menurut Bapak nih Pak, untuk petarung petahana tapi mereka cuti dan tidak mundur dari jabatan sendiri, itu bagaimana Pak? Iya, memang diaturannya begitu. Jadi waktu nanti kampanye dia harus cuti, jadi nggak boleh nih. Nah, memang ini debatable ya, karena undang-undang yang lama itu tidak boleh, karena pengalaman menunjukkan bahwa bagaimanapun petahana itu mempunyai pengaruh terhadap birokrat. Nah, birokrat ini kenapa? Ya takut dilengserkan dari jabatannya kan gitu. Ya, benar. Jadi secara tertutup rahasia umum bahwa birokrat juga suka main.
Nah, ini jadi oleh karena itu di sini diharapkan juga KPU juga, Bawaslu juga agak tegas ya. Jadi apa namanya, pegawai negeri sipil atau dikenal aparatur sipil negara ASN itu harus netral, nggak boleh ikut-ikutan. Kalau memang dia terjadi ikut-ikutan, jangan khawatir, jangan takut, laksanakan tindakan tegas. Kenapa? Yang dilaksanakan itu bukannya kita melindungi sekelompok orang, tapi bangsa Indonesia. Negara kita ini rusak dengan orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Apapun alasannya, seorang ASN yang yang membacking, yang mendukung salah satu calon, sama saja dia merusak pilar demokrasi Indonesia. Karena aturan tidak mengarahkan ke situ. Mereka diminta oleh netral. Nah, diharapkan juga petahana jangan memanfaatkan itu gitu. Jangan memanfaatkan juga ya Pak ya. Jangan sehingga nanti ya seorang pemimpin yang baik itu kan mendapatkan kemenangan dengan cara yang baik gitu ya. Dengan jangan menghalalkan cara gitu ya. Jangan menghalalkan segala cara, jadilah pemimpin yang baik dan juga menangnya dengan yang baik-baik juga ya Pak ya. Nah, karena begini saya tambahkan dikit. Sumatera Selatan mempunyai pengalaman jelek nih ya 5 tahun ini. Kenapa? Ada 4 pasangan kepala daerah kita yang masuk penjara. Dia terpilih, ya enggak ya, disukai rakyat, buktinya dia menang, tetapi pas penjara, kan rakyat bingung. Bingung. Siapa lagi yang terbaik gitu ya? Nah, oleh karena itu di sini diharapkan masyarakat menjadikan pelajaran itu. Jangan sampai salah pilih ya. Enggak apa-apa, kita harus tegas. Kenapa? Ini menentukan nasib bangsa. Jadi apa yang Bapak lakukan, Bapak pilih itu menentukan sebanyak-banyak orang di Sumatera Selatan ini. Hampir 7 juta orang itu ada pengaruhnya ditentukan oleh suara ini masyarakat. Karena suara kita sendiri sangat berpengaruh dan juga masyarakat menentukan dan juga harus tegas dalam menentukan pilihan. Baik Bapak, kita iklan sebentar dan untuk pemirsa Ngopi 45 jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Anda punya usaha, promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen, setiap Sabtu jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV. Anda punya usaha, promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kembali lagi di Ngopi 45 dan tentunya untuk pemirsa bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 364 666 atau di 364 111. Dan tentunya kita masih membahas tema seputar Pilkada di Sumsel tahun 2018 sampai dengan 2023. Dan tadi sebelumnya kita menyinggung sedikit tentang
kepala daerah yang sudah terpilih nih Pak, tapi malah tertangkap nih untuk masa jabatannya sendiri nih Pak. Itu kita sebagai masyarakat nih Pak, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali nih Pak. Bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat memang kita agak prihatin ya, 5 tahun belakang ini di Sumatera Selatan itu ada 5 kabupaten kota yang kepala daerah yang terpilih kemudian bermasalah dengan penegak hukum. 5 ya Pak ya? 5. Nah, jadi ini menjadi peringatan kepada masyarakat terutama di 5 kabupaten kota itu. Pilihannya kemarin tuh udah benar belum? Nah, gitu ya. Terus kenapa kok ini? Apakah kita tertipu pada waktu itu? Nah, belajar dari sanalah, maka jadi sekarang kita harapkan pemilih kita itu menjadi pemilih yang cerdas ya. Jadi jangan hanya melihat ketika mereka kampanye saja. Perhatikan ini program-programnya. Kira-kira programnya muluk-muluk nggak? Bagus sih, bagus. Kira-kira 5 tahun ini bisa dikerjakannya nggak? Nah, kemudian perhatikan kompetensinya, kompeten nggak dia? Mampu nggak? Nah, apalagi kita lihat sekarang mereka-mereka yang mencalonkan diri ini orang yang punya track record di belakang yang jelas ya, karena mereka pejabat-pejabat publik ya. Ada yang di eksekutif tadi, legislatif ya. Nah, jadi sehingga masyarakat tahu kira-kira mampu nggak orang itu selama ini. Nah, jangan lupakan track record dia. Kemudian kepribadian, jangan lupa integritas ya. Integritas dia itu, ya. Integritasnya harus kuat. Kira-kira orang ini jujur nggak? Jujur, amanahkah dia ya? Mempunyai istilahnya itu tanggung jawab nggak, komitmen nggak, dan satu lagi futuristik nggak, dia punya orientasi ke depan nggak, ya misalnya sekarang ini masyarakat kita ini daya belinya menurun loh, sekarang kejahatan mulai marak lagi, kenapa? Otomatis karena banyak yang susah mendapat sumber ekonomi. Nah, jadi perhatian terhadap sumber ekonomi sekarang itu harus penting ya. Nah, itu yang seperti itu. Jadi masyarakat kita harapkan lebih aktif. Jadi kalau ditanya oleh masyarakat, kenapa ini bisa terjadi begitu? Nah, kembali ke masyarakat, waktu memilih dulu gimana nih? Apakah karena uang gitu ya? Apa karena apa? Nah, sekarang kita introspeksi. Jadi diharapkan masyarakat jangan sampai terulang lagi. Ada 5 orang kepala daerah kita yang ditangkap itu. Berarti hampir sepertiga di Sumatera Selatan. Hampir sepertiga di Sumatera Selatan sendiri. Jadi kan prihatin. Nah, justru itu kita harus bangkit ya. Kita harus bangun lagi dan memperhatikan kelemahan kita waktu itu gitu. Memperhatikan kelemahan juga, dan sebagai masyarakat lebih menjadi pemilih yang cerdas ya Pak ya, dilihat dari integritas juga. Dan berbondong-bondong nih ke TPS ya. Bagaimanapun juga itu menentukan. Nah, jadi artinya begini, termasuk warga kita yang tidak memilih pada waktu itu harus tanggung jawab nih. Karena engkau tidak memilih lah, jadinya ini jadi kacau. Cuma kalau dia datang ya, barangkali kan nggak begitu. Yang terpilih bukan yang itu. Nah, untuk sendiri nih Pak, tadi sudah menyinggung tentunya untuk mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pemilihan sendiri nih Pak. Bagaimana untuk meningkatkan sendiri nih Pak jumlah pemilih sendiri? Nah, makanya yang tadi saya mengajak mulai dari apa yang terjadi selama ini. Jadi masyarakat kita itu sebaiknya memperhatikan ya, kenapa ada kepala daerah kita yang masuk penjara. Nah, karena salah satunya pemilihnya ini juga barangkali salah pilih. Ya, nah oleh karena itu, karena kita tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini, tapi introspeksi. Nah, salah satunya adalah tingkat partisipasi di Sumatera Selatan termasuk agak rendah. Contoh agak rendah. Karena kita punya gubernur kemarin 72%. Hanya 72%. Nah, kemudian di Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, di mana terjadi perseteruan, di mana yang memenangkan yang pertama adalah kontes lain, tahu-tahu waktu diangkat di MA yang menang yang lain lagi. Nah, kan jarak cuma 8 suara. Berapa tingkat partisipasi masyarakat Palembang pada waktu itu? 64% cuma. Hanya 64%. Lebih rendah kali. Nah, oleh karena itu apa penyebabnya? Salah satunya ya karena partisipasinya tidak tinggi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai pertimbangan yang baik, lebih baik, ya yang lebih luas, itu nggak datang. Sehingga yang datang itu mungkin orang-orang yang sepengetahuan dia saja, wah ini bagus, tapi kenyataannya terbalik, ya gitu. Benar. Nah, tapi seandainya bapak ibu yang berpikir udah banyak pengalaman, udah cerdas, ya datang situ, kalau dia ikut milih, kalau 80% aja, 90% apalagi, mungkin yang akan terpilih itu tidak akan salah. Contohnya adalah kejadian di Jakarta. Benar. Nah, kan ya. Sekarang kita lihat, nah apa yang terjadi? Ya, nah Ahok sekarang walaupun dia di penjara, tahu-tahu ingin menceraikan istrinya. Nah, itu satu contoh, berarti Pak, memang dia gejalanya kurang baik ini. Nah, terpilih yang lain. Nah, tapi kalau seandainya warga Jakarta itu tidak bersatu padu, tidak ikut partisipasi, tentu akan terpilih orang yang lain gitu. Nah ya, ini akan celaka ya. Dan banyak celaka-celaka yang terjadi. Kita lihat di kabupaten kota yang lainnya. Bagaimana seorang pemimpin yang dihormati dengan baik, tahu-tahu jadi koruptor, tertangkap tangan gitu ya. Nah, jadi marilah kita menegakkan, mencari pemimpin ini secara tanggung jawab bersama. Jangan saling menyalahkan, ya. Kita harus bersama-sama dengan cara apa?
sama-sama kita datang ke TPS itu. Gitu. Sama-sama datang ke TPS, sama-sama juga bertanggung jawab ya Pak. Iya. Jadi pemimpin yang terpilih tidak terkena kasus, nanti kalau terkena kasus malah masyarakatnya saling menyalahkan. Kenapa banyak yang pilih ini, kenapa banyak pilih ini. Karena dari jumlah suara sendiri, hanya 64% sendiri ya dari Kota Palembang sendiri ya Pak. Makanya bermasalah kan ya, sayang sekali. Sayang sekali ya Pak. Untuk program sendiri nih Pak, untuk program menarik masyarakat nih, untuk pemimpin ataupun bakal calon sendiri, program apa nih Pak yang bisa dilihat dari Bapak sebagai pengamat politik sendiri? Kalau kita lihat secara umum dulu ya, dari Sumatera Selatan, sekarang itu banyak peningkatannya di bidang fisik. Fisik, tapi belum di bidang mental. Padahal Presiden sudah menekankan pada revolusi mental. Nah, artinya apa? Revolusi mental itu mendorong kepada tingkat kemandirian masyarakat. Nah, permasalahannya adalah tingkat daya beli masyarakat kita justru turun sekarang. Banyak masyarakat yang kena PHK. Nah, karena apa? Pembangunan fisik kita udah bagus, ya di mana-mana udah bagus. Nah, sekarang 5 tahun ke depan ini berarti kita harus mengisi dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat. Yang kemarin barangkali karena prioritas ini agak tertinggal nih. Kita lihat di mana-mana tertinggal. Ya, jadi masyarakat urbanisasi ke Kota Palembang sudah bertambah. Jumlah pemilih Palembang sekarang sudah bertambah. Berarti apa? Ada urbanisasi dari daerah, dari desa-desa. Nah, oleh karena itu di sini diharapkan para kepala daerah itu coba berikan perhatian yang lebih besar lagi dengan kemampuan masyarakat. Coba berikan kesempatan masyarakat itu mencari kerja. Investasi-investasi yang muncul itu investasi jangan hanya ke fisik, tapi investasi kepada pabrikan. Jadi buat pabrik-pabrik, buat lowongan kerja baru. Nah, sehingga masyarakat itu dia berbondong-bondong untuk bisa bekerja. Kemudian buat program-program yang bisa menjadikan masyarakat itu masyarakat yang berwira swasta. Jadi tidak tergantung pada pemerintah. Iya, tidak bergantung untuk menjadi PNS semua ya Pak. Iya, itu harusnya kita buka. Nah, ini agak kurang ini. Selama ini janji-janjinya banyak tuh 5 tahun ini. Arahnya ke sana, tapi buktinya sangat lemah di wira swasta kita. Nah, ini mungkin perlu ditinjau kembali dan perlu dipemerkuatkan kembali. Ya, tentunya memperbaiki kota lebih fokus, tapi untuk masyarakat sendiri, untuk kesejahteraannya sendiri agak kurang ya, Pak, diperhatikan oleh pemimpin kita sendiri. Untuk program ekonomi dan pendidikan dan juga kesehatan bagaimana nih Pak kira-kira? Ya, kalau kita lihat di tadi ekonomi pemberdayaan masyarakat masih kurang ya. Tapi kita tidak boleh pesimis karena mungkin tadi prioritas pembangunan kepala daerah kita yang kemarin itu pada ke fisik. Nah, sekarang kalau ke fisik lagi masyarakat akan tertinggal. Ya, jadi perlu ini penekanan kepada sumber daya masyarakatnya, bagaimana masyarakat bisa bergerak secara aktif ya untuk meningkatkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Sekarang misalnya jalan tol kita sudah ada ya, udah beberapa jalan tol. Nah, sekarang bagaimana jalan tol itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi diharapkan tingkat pendidikan itu naik, kemudian tingkat kesehatan. Nah, kesehatan ini juga bermasalah juga nih. Tadi kan kita ada program gratis ya. Nah, sekarang ada juga tapi sifatnya nasional. Tapi dalam fakta di lapangan kita lihat masih banyak kendala ya. Ada yang masih dilempar-lempar, ada yang pakai GPS cuma cukup 3 hari saja sudah itu harus keluar rumah sakit. Nah, padahal sakitnya belum sembuh gitu ya. Nah, yang gitu-gitu masih ini. Jadi belum sempurna. Jadi diharapkan kesehatan ini ya lebih ditingkatkan lagi lah supaya masyarakat kita yang disebut gratis itu gratis betulan gitu. Jadi bukan gratis awalnya aja daftarnya aja gratis di dalamnya masih bayar ya. Banyak rentetannya juga ya Pak ya. Iya. Dan tentunya nih Pak untuk untuk pengamat sendiri nih Pak. Tentunya banyak sekali calon dari independen atau juga dari partai sendiri untuk bagaimana mendekat atau mengambil suara pemilih pemula nih Pak. Nah, sebenarnya untuk independen ini adalah kesempatan yang baik ya. Kenapa? Tadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang tuh nuansa dominasi partai politik dalam menentukan calon itu sangat kuat, lebih dominan. Ya, karena apa? Polling itu nggak kelihatan sekarang. Siapa yang polling coba? Di antara itu, siapa yang ingin mengeluarkan polling pada masyarakat? Untuk calon-calon di partai A, partai B. Kan nggak jelas kan sekarang kan? Nah, ini harusnya ditangkap nih oleh independen. Wah, berarti mereka belum tentu disukai oleh masyarakat dan masyarakatnya sendiri gitu ya. Calon independennya sendiri mempunyai kesempatan untuk masuk ke masyarakat. Nah, jadi jangan khawatir, kita dorong ya bahwa Anda juga adalah merupakan calon-calon yang potensial untuk itu. Ya, asal pendekatannya pendekatan modern gitu ya. Jadi pendekatan tradisional ya. Jadi sehingga nanti potensi yang ada pada dia itu betul-betul mencuat keluar ya, didukung oleh masyarakat. Nah, sehingga terjadi persaingan sehat nih. Partai politik, calon partai politik juga berpikir nih, gimana nih supaya saya bisa menarik minat masyarakat.
Nah, sehingga nanti kan persaingannya lebih bagus ya, lebih sehat. Jadi sama sekarang kalau kita lihat peluangnya sama, terutama untuk Palembang yang dekat ya, itu sama. Gubernur juga begitu ya. Tinggal sekarang bagaimana masing-masing memanfaatkan peluang itu dengan baik, yang tujuannya adalah untuk memikat hati masyarakat ya dengan cara yang benar tentu ya. Dengan cara yang benar dan cara yang baik ya Pak ya. Iya. Dengan cara yang benar dan baik juga menjadi pemimpin yang baik juga tentunya. Iya. Karena kan banyak sekali PR yang terjadi di tahun ini dan tentunya pemimpin yang terpilih PR-nya juga untuk 5 tahun ke depan ya Pak ya. Iya. Baik pemirsa, kita iklan sebentar dan untuk pemirsa Ngopi 45 jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya masih bersama saya Rizkia Amrina dan juga masih bersama dengan Bapak Ardian Saptawan sebagai pengamat politik. Dan tentunya nih Pak, untuk mengambil partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya sendiri bagaimana Pak? Ya, kita harapkan tingkat partisipasi masyarakat tentu lebih baik ya. Yaitu dengan tingkat yang lebih banyak lagi. Kita harapkan sampai 80-90%. Karena bagaimanapun juga sebagai warga negara yang baik, kita juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan ini. Nah, kita lihat tadi banyak kepala daerah kita yang bermasalah dengan petugas hukum. Nah, salah satunya adalah juga tanggung jawab adalah para warga negara yang tidak memilih. Jangan salah, ya. Oleh karena itu diharapkan para pemilih ini yang tidak memilih tahun lalu kita persepsi baik. Dia mungkin pemilihannya bagus, mungkin dia nggak suka dengan itu. Oke, nah sekarang bagaimanapun juga, karena ini adalah suatu sistem di mana sudah ada disajikan para calon tersebut, mari mereka berpartisipasi, ya bantu kita untuk memilih para pemilih yang terbaik. Nah, sehingga nanti pemimpin yang terbaik kita mudah-mudahan yang kita pilih pada pemilihan serentak 2018 ini tidak ada yang bermasalah nanti di ujungnya dengan KPK gitu ya, dengan tipikor. Ya. Nah, itu harapan kita seperti itu. Jadi dengan demikian maka diharapkan rakyat juga yang lain yang sudah milih tingkatkan lagi ketertarikannya dengan harapan mereka bisa mempertimbangkan dengan lebih leluasa dan lebih bijak lagi. Kalau dulu mereka memilih karena dikasih uang, money politik, nah sekarang berpikir dengan baik. Karena dapat uang memilih ya hanya dapat uangnya saja. Tapi kalau seandainya dia tidak karena uang, memilih karena pertimbangan yang logis dan baik menurut dia pilih, maka dia lebih dari uang itu dapat apa? Dia dapat amal jariah. Jangan lupa. Jadi kalau Bapak memilih orang yang terbaik dan terbaik itu bisa mimpi dengan baik, Bapak bukan saja mendapatkan hadiah kepuasan pada diri sendiri, Bapak lebih dari uang yang kalau dikasih orang. Karena Bapak akan mendapatkan suatu amal yaitu untuk orang Sumatera Selatan ini. 5 juta itu karena apa? Salah satunya suara Bapak yang memilih yang terbaik. Nah, itu oleh karena itu diharapkan
kesadaran ini bagi masyarakat kita, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, sadar bahwa suara mereka betul-betul merupakan modal mereka untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang baik dari sekarang gitu. Negara yang baik ya tentunya Pak ya, dari masyarakatnya juga saling mempererat, saling mengajak ya Pak, saling juga mengingatkan untuk ayo kita keluarkan hak pilih kita ya Pak ya. Untuk pesan untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak untuk pemilihan sendiri? Kita harapkan masyarakat betul-betul menentukan pertimbangannya untuk memilih calon yang terbaik itu berdasarkan suatu hati nurani dan akal sehat. Hati nurani dan akal sehat ya. Jadi jangan sampai memilih itu dikarenakan bujukan saja. Perhatikan betul ini. Kemudian perhatikan juga status bapak-bapak itu, peran bapak-bapak itu, peran ibu-ibu itu, bahwa bapak ibu itu menentukan suara itu, walaupun satu suara bapak ibu misalnya di desa itu sama dengan yang di kota. Jadi yang salah. Oleh karena itu suara itu sangat menentukan. Nah, dengan demikian kita harapkan apabila di desa-desa bisa bergerak seperti itu, kita sekarang melihat perbandingan di daerah lain. Kenapa di daerah lain wilayahnya bisa begitu majunya ya? Lihat siapa pemimpinnya. Kemudian kita lihat apakah betul mereka itu kalau partai besar terus dia menjamin, belum tentu juga. Nah, oleh karena itu akal sehat dari Bapak Ibu itu akan menyumbangkan suatu pemerintahan yang sehat. Nah, itu kita harapkan demikian. Yang diharapkan demikian ya Pak. Nah, untuk harapan di Pilkada tahun 2018 sendiri nih Pak, bagaimana? Ya, kita harapkan tentu penyelenggaraannya lebih baik ya. Lebih baik dari yang lalu. Karena apa? Tantangan sekarang itu lebih besar dan lebih berat. Karena dengan 9 kabupaten kota plus provinsi ini, tentu di sini akan terjadi suatu mobilisasi yang tinggi. Kemudian tentu pelanggaran-pelanggaran itu potensinya akan besar. Karena apa? Karena daya jangkau aparat keamanan tentu terbatas. Nah, di sini diharapkan masyarakat membantu juga aparat. Kalau seandainya terjadi ada sesuatu hal yang tidak wajar, yang dianggap menyimpang, cepat laporkan. Atau misalnya kalau ada sesuatu yang berpotensi akan menyimpang, cepat-cepat disadarkan. Ya, nah oleh karenanya diharapkan sosialisasi pemilu itu tidak hanya digantungkan kepada KPU saja, tetapi juga lembaga-lembaga terkait lainnya, terutama lembaga pendidikan nih. Jangan sampai lembaga pendidikannya itu diam aja, karena bagaimanapun juga lembaga pendidikan itu mempunyai beban moral untuk mencerdaskan bangsa ini. Jadi sekolah-sekolah silakan untuk memberikan penerangan kepada siswa-siswanya, universitas kepada mahasiswanya, penerangan ya, bukan mengajak kepada satu kelompok tertentu, bukan, tapi silakan, itu nggak apa-apa, sekalian didiskusikan. Ciri pemimpin yang baik itu gimana? Program pembinaan, program kebijakan masyarakat yang baik itu bagaimana? Jadi masyarakat itu dicerahkan gitu, ya, dicerahkan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi lembaga pendidikan juga dengan beban tugas fungsi yang ada padanya juga mempunyai suatu beban moral untuk memberikan pencerahan masyarakat, terutama mahasiswanya ya, untuk memilih yang terbaik dengan cara kriteria yang terbaik gitu. Oke, dan tentunya masyarakat jangan lupa saling membantu aparat juga ya Pak ya, kalau ada kecurangan diberitahu ke Bawaslu-nya, jangan diam aja ya, dan juga jangan diam aja, itu yang paling penting ya tentunya. Dan jangan takut karena dia dilindungi, dilindungi dari hukumnya juga. Dan tentunya kesimpulan kita pada malam hari ini, jadilah pemilih yang cerdas dan tepat dalam mengambil keputusan, dan gunakanlah hak pilih pemirsa, karena hak pilih ini sendiri menentukan masa depan kita di 5 tahun yang akan datang ya Bapak. Terima kasih Bapak Ardian Saptawan sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Ngopi 45 ya Pak ya. Semoga tentunya di Pilkada 2018 berjalan dengan lancar dan tentunya tidak ada perselisihan dari calonnya sendiri ya Bapak ya. Terima kasih Bapak, dan juga pemirsa Ngopi 45, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Ngopi 45. Saya Rizkia Amrina beserta dengan Bapak Ardian Saptawan undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.